Bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih bersama kami pula sejumlah narasumber yang tergabung secara daring. Ada dari Demokrat, ada Kepala Badan Komunikasi Strategis, ada Herzaki Mahendra Putra, kemudian juga ada politisi senior PDIP, Andreas Hugo Parera, dan pakar komunikasi politik Ujang Komarudin. Sekarang saya juga mau tanya kepada Bang Andreas. Bang Andreas, ini kan pertemuan-pertemuan tentu ini adalah untuk membangun soliditas, menguatkan suara akar rumput, yang juga kemudian ini diharapkan sebagai strategi pemenangan, salah satu dari proses strategi pemenangan jelang Pilpres 2024 nanti. Bang Andreas, ini kan kemarin juga kita yang tentu disoroti adalah kalimat sambutan dari Mbak Puan yang bilang ada upaya-upaya, ada sejumlah pihak yang berusaha untuk memecah belah suara PDIP. Nah, ini gimana nih kalau dikaitkan dengan soliditas partai kekinian, apalagi tadi Mas Herzaki bilang dengan lantangnya udah siap nih, lawan-lawannya udah pasti bagus yang akan dibawa PDIP. Gimana nih, Bang Andreas? Ya betul, ya PDI Perjuangan kan pasti sudah bisa mencalonkan juga proses artinya mengusung Mas Ganjar itu sudah juga dideklarasikan. Tapi dinamika ini kan kita semua juga tahu gitu. Bahkan Mbak Puan kan secara gamblang menyampaikan bahwa ada upaya-upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum, antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi, yang juga muncul di publik gitu. Sehingga ya ini bagian dari proses konsolidasi partai, karena kan kita ya semua juga tahu bagaimana semua itu adalah kader PDI Perjuangan yang di dalam proses konsolidasi ini adalah upaya untuk ya membangun soliditas untuk bersama mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Dan pemilihan tempat di Jawa Tengah pun tentu mempunyai arti strategis yang penting tentunya. Pertama, ini adalah salah satu basis utama PDI Perjuangan dengan jumlah pemilih yang besar, tapi juga bahwa ya bagaimana kita tahu dinamika yang terjadi, ya tadi yang seperti Mbak Puan sampaikan secara gamblang bahwa ya salah satunya adalah upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi. Sehingga soliditas inilah merupakan salah satu basis utama di dalam ya upaya untuk membangun kontestasi yang kuat di dalam hal ini kontestan Mas Ganjar untuk ya memenangkan Pilpres nanti gitu. Nah, saya kira ya hal tersebut dihadapi oleh ya kontestan yang lain juga gitu. Karena bagaimanapun ketika kita maju di dalam kontestasi Pilpres itu ya basis utama partai, kemudian bagaimana membangun soliditas kerjasama di antara para partai, ya, itu adalah hal yang penting. Dan kemudian bagaimana merangkul berbagai elemen kelompok masyarakat, saya kira semua juga sudah paham soal itu gitu. Tinggal bagaimana efektivitas di dalam membangun soliditas itu, bagaimana efektivitas di dalam membangun merangkul elemen-elemen masyarakat, sehingga dia kemudian menjadi akumulasi elektoral yang kuat gitu. Berarti Bang Andreas ini sekaligus penegasan juga ya bahwa hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi masih solid untuk dukung Pak Ganjar dalam kontestasi Pilpres. Ya, iya pasti, artinya di situ kan penegasan itu penting untuk kemudian ya diketahui oleh semua gitu. Artinya baik itu warga PDI Perjuangan, juga masyarakat pada umumnya, bahwa bersama Ibu Megawati, Pak Jokowi dan seluruh kader PDI Perjuangan kami mendukung Mas Ganjar gitu, dan kami yakin dengan soliditas partai itu akan memperkuat dan memenangkan Mas Ganjar di dalam proses kontestasi ini gitu. Ya, oke. Yang saya tanyakan kepada Kang Ujang selanjutnya, Kang Ujang, kemarin kalau politik itu momentum adalah suatu hal yang penting. Bicara tentang pertemuan kepada apa ya istilahnya, gurunya masing-masing di masing-masing koalisi. Ya, kalau kemarin konsolidasi kekuatan dari PDIP dilakukan di Jawa Tengah, itu kan juga ada pasti pidato dari Bu Mega meskipun dilakukan secara virtual, kemudian juga Pak Anies, ini kemudian kemarin bertemu Pak SBY gitu, ini waktunya barengan. Nah, kalau dari komunikasi politik yang Kang Ujang lihat di sini, pertemuan kedua ini mau saling menutupi agar tidak ada kekuatan yang menonjol dari salah satu sisi atau gimana, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, Mbak Valentina. Ya kalau kan begini, isu ya dibahas dengan isu gitu ya.
agenda dibalas dengan agenda gitu ya, kegiatan dibalas dengan kegiatan. Ya dalam skema yang positif menurut saya gitu kan. Jangan sampai begini, dari satu pihak koalisi itu punya banyak keunggulan gitu ya, kelebihan gitu ya, bisa berinteraksi di tengah-tengah publik gitu ya, tapi di saat yang lain misalkan koalisi yang lain atau tokoh yang lain diam saja tidak bergerak, itu bisa kalah 1-0 gitu. Oleh karena itu ya hal yang positif saja, yang bagus saja ketika PDIP mengadakan acara gitu ya di Semarang, lalu apa namanya Anies bertemu dengan Pak SBY, ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sejatinya ya bahwa pertarungan itu sedang dimulai, dan mereka ingin mengatakan bahwa kekuatannya seimbang gitu, kekuatannya sama. Walaupun memang misalkan Pak Andreas ya, Bang Andreas itu partainya partai penguasa gitu, partai pemenang. Di saat yang sama juga misalkan Demokrat sebagai partai oposisi, tetapi langkah apa namanya saat ini adalah langkah 0-0 ya, artinya tidak ada incumbent, tidak ada kekuatan yang dominan dalam konteks capres itu. Semua masih punya potensi untuk menang. Apalagi misalkan tadi elektabilitas dari capres itu belum ada yang menyentuh level 50% bahkan 60%. Artinya ya semuanya masih adu kekuatan, masih intip-intip kekuatan, intip strategi untuk tadi saling melihat kelemahan dan kekurangan dari lawan politik untuk bisa dikalahkan dalam konteks pemilu. Dan dalam demokrasi hal yang biasa, kompetisi gitu ya, saling bersaing, yang penting sehat, itu hal yang positif. Misalkan PDIP-nya ada di Semarang, lalu Pak Aniesnya ketemu Pak SBY gitu ya, ya itu hal yang positif dan bagus-bagus saja dalam konteks komunikasi politik, menandakan bahwa tadi Bang Herzaki dan Bang Andreas ya bahwa semuanya harus dilakukan dengan kompetisi yang sehat lah. Kita akan melihat bahwa figur-figur yang hari ini lahir sebagai capres, baik Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies, adalah putra-putra terbaik yang tentu harus kita lihat nanti programnya apa, visi misinya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini. Karena bangsa ini tidak hanya bisa dilihat gitu, dinilai dari hanya sekedar kampanye, tapi harus dilihat juga ide dan gagasannya apa. Oke, Bang Zaki menanggapi, kapan nih berarti cawapresnya kemudian akan diumumkan? Deadlocknya gimana nih? Kita udah nunggu loh lama banget. Dulu bilangnya mengerucut, udah mengerucut ke 5 calon, kemudian mengerucut lagi ke nama-nama perempuan, kemudian katanya udah ada 1. Nah ini kapan kemudian deadlocknya, apa lagi yang ditunggu? Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran sekarang Mas Herzaki. Oke. Ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau dari kami jelaskan, kita sudah melalui Halo, Mas Herzaki, suaranya sempat terputus. Berbagai proses gitu. Kami juga turun terus ke masalah cawapres dan masalah deklarasi ini. Kita juga sudah mendapatkan masukan dari masyarakat ya. Banyak sekali tokoh masyarakat juga menemui kita. Ya. Baik saat kita kunjungan ke daerah, dia datang ke Jakarta untuk bertemu gitu. Nah, itu semua sama menyampaikan bahwa perlu adanya kepastian segera. Kelihatannya ini ada gangguan komunikasi. Ya, mengenai antar pendukung perubahan ini ke kelompok-kelompok lain gitu, ya kan? Sehingga, halo? Ya, halo, boleh dilanjutkan, Mas Herzaki. Halo, ya. Aduh. Baik, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Nanti kami perbaiki. Halo? Nanti juga ada komunikasi juga Mas Herzaki sedang ada di perjalanan, mungkin ada sinyalnya terganggu. Bang Andreas, jadi ini gimana nih? Kalau tadi saya juga tanya kapan deadlock untuk pengumuman cawapres. Nah ini gimana? Dari PDIP juga kapan ini kira-kira? Kalau di PDI Perjuangan berkaitan dengan calon wakil presiden, ya tidak ada deadlock sebenarnya. Yang ada adalah ini adalah proses proses untuk melihat dan mendengar respon dari publik untuk siapa yang paling tepat untuk mendampingi Mas Anies, Mas Ganjar dalam hal ini
ya dari berbagai macam opsi-opsi yang berbagai figur dari opsi-opsi yang ada gitu. Sehingga tentu di sini perlu waktu dan waktunya masih cukup gitu. Cukup dalam arti ya sampai dengan ya pendaftaran mungkin saja gitu bahwa itu kemudian baru diumumkan dan setelah itu kan juga masih ada waktu untuk ya sampai dengan tanggal 14 Februari. Nah, sehingga soal ya calon wakil presiden ini is a matter of time lah gitu. Jadi ini soal waktu, soal momentum yang paling tepat untuk diumumkan, disampaikan dan pasti publik akan mengetahui itu gitu. Dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa karena penting calon wakil presiden ini kita harapkan ini bisa menjadi ya faktor yang kemudian menjadi pengubah di dalam peta kontestasi ini gitu. Dan itu bisa membuat akselerasi elektoral yang akan membantu proses kontestasi untuk memenangkan Pilpres nanti. Katakanlah pendaftaran bakal calon presiden dan bacawa presnya ke KPU nanti kan dimulai tanggal 19 Oktober. PDIP ini akan menjadi yang pertama lagi seperti kemarin pendaftaran calon legislatif ke KPU atau nanti mempersilahkan ke koalisi perubahan dulu? Bang Andreas, kira-kira gimana timingnya? Soal pendaftaran itu kan teknis kan. Kalau sudah ada keputusan dan biasanya kalau antar kontestasi itu kan nanti waktunya siapa yang memberitahu ke KPU dan diberikan agenda kapan mendaftarkan. Tapi yang penting itu adalah mengumumkan dan kemudian menyampaikan ke publik kapan sehingga itu diketahui oleh publik dan saya kira publik pun menantikan itu gitu. Iya, tapi itu betul. kembali pada apa yang saya katakan tadi bahwa soal momentum itu penting dan masih ada cukup waktu dan di situ bagaimana proses yang ada sekarang adalah bagaimana ya melihat perkembangan dinamika yang ada, mendengar respon publik tentang figur yang paling tepat, paling pas, yang bisa kemudian menjadi figur yang bisa bekerja sama, tapi juga sekaligus bisa menjadi pendongkrak elektoral dari kontestasi yang ada, kontestan kami yaitu Mas Ganjar di sini. Baik, kami sambung lagi kepada Mas Herzaki yang sudah bergabung secara telepon gitu ya. Mas Herzaki melanjutkan yang tadi, peluang keterpilihan Mas AHY berarti udah seyakin apa? Sudah berapa persen? 100% yakin akan digandeng Mas Anies? Ya, gini, kalau sesuai yang disampaikan oleh jubirnya Capres ya, juga anggota tim 8 dari Capres, Pak Sudirman Said, nama Cawapres itu sudah diputuskan. Dan sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan partai. Nah, jadi kalau dari kami untuk menghindari spekulasi publik yang merugikan Pak Anies ya, seperti yang disampaikan dan tergambar dari hasil-hasil survei dan sejalan dengan aspirasi publik perubahan ya kan, karena banyak nih elemen-elemen tokoh masyarakat yang minta dan mengingatkan kita untuk segera deklarasi pasangan karena pendaftaran capres-capres tinggal 5-6 minggu lagi. Ya kami juga berharap ini agar pengumuman pasangan dapat dilakukan segera dan tidak di last minute. Karena tadi kita tidak lagi berbicara mengenai nama kok. Nama ini sudah ada. Ya, yang kami tahu nama sudah ada. Tapi apa kemudian yang ditunggu Bang Herzaki kalau namanya udah ada? Ya itulah mencari momentum baik. Mencari momentum baik ya. Misalnya dikira kita last minute mendadak atau kita ngundang konvers Kompas misalnya kan begitu. Ya. Jadi kita lihat, tunggulah. Kita harapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini ya, tapi semua kan yang bisa menentukan dan menyampaikan nanti tentunya Mas Anies Baswedan ya, dan teman-teman tim 8 sedang menggodok betul bagaimana waktu dan momentum yang pas untuk ini gitu. Kan masih terus juga kita melihat situasi, ya, tapi memang desakan ini makin banyak dari elemen-elemen dan tokoh masyarakat perubahan yang ingin segera dideklarasikan karena agar ada kepastian. Nah, kita nggak mau nih, masalah migrasi, demoralisasi ini kita lagi menghindari betul lah gitu. Karena ada upaya nih, ya kan, pasang sana, pasang sini, seakan-akan Mas Anies ini tidak akan berlayar, atau seakan-akan Mas Anies ini tidak akan menjadi nomor 1, tidak akan menjadi capres, tetapi menjadi kedua.
Kan begitu. Oke, Mas Nah, ini yang Herzaki, kita singkat saja. Ini berarti untuk pemegang hak veto yang berhak mengumumkan cawapres ini benar-benar Mas Anies ya. Jadi kemarin ketika datang ke masing-masing elit partai atau anggota koalisi perubahan itu bukan lobby-lobby politik lagi, setuju atau enggaknya siapa yang nanti akan dibawa Mas Anies ya? Ya, kalau Demokrat jelas. Ya, kita Oke. komitmen dengan piagam perubahan. Baik. Poin kedua, baca pres yang menentukan siapa cawapres. Poin ketiga, 5 kriteria cawapres. Poin keempat, dalam waktu tidak terlalu lama setelah piagam ditandatangani 14 Februari 2023 akan dilakukan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, kami pegangannya itu saja. Ya, jadi Oke. Demokrat sikapnya tegas dan jelas. Tinggal kita tunggu nih waktu dan momentum baik. Tahu kami sedang dipersiapkan, karena bagaimanapun pendaftaran baca pres dan cawapres ini kan tinggal 5-6 minggu lagi. Ya. Kita ingin menjawab segera Baik. kepastian ya dan juga keinginan dan desakan daripada masyarakat dan tokoh masyarakat yang pro perubahan. Ya, siap. Gitu. Baik, saya juga terakhir tanya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini tentu yang terakhir adalah menakar kekuatan politik dari masing-masing koalisi. Utamanya adalah seberapa jauh para kingmaker ini akan terlibat langsung dalam kontestasi nanti. Katakanlah kalau PDIP ini ada Bu Megawati. Kemudian meskipun bukan ketua umum, tapi Pak Jokowi ini disinyalir ini sangat berpengaruh terhadap kontestasi Pilpres nanti. Dan tadi dalam koalisi perubahan ini juga ada figur dari Pak SBY dan juga Pak Surya Paloh. Ini seberapa jauh peran dari para kingmaker ini untuk ya dalam kontestasi Pilpres nanti? Ya, sangat menarik ya. Orang-orang kuat, ya, orang hebat, tokoh-tokoh kuat, tokoh hebat gitu ya di Republik ini seperti Bu Megawati, Pak SBY termasuk Pak Jokowi ingin punya tadi ya peran maksimal dalam konteks untuk bisa menentukan kemenangan koalisi yang dibangunnya. Gitu. Jadi saya melihatnya kalau soal seberapa besar gitu ya, saya rasa akan gaspol, akan mati-matian itu karena ini kan persoalan harga diri. Dan beliau-beliau sangat paham betul gitu ya akan memaksimalkan potensi dan sumber daya koalisi yang ada gitu ya. Di saat yang sama akan menambah bolong-bolong atau kekurangan-kekurangan koalisi maupun pasangan capres dan cawapresnya. Kalau soal strategi pasti beliau-beliau sudah jauh lah dan pasti akan menjadi sebuah rahasia. Tetapi dalam konteks itu Pak SBY sebagai tokoh yang 2 periode ya menjadi presiden tentu paham betul konstruksi pertarungan di pemilu. Lalu Bu Megawati juga sama lama menjadi ketua umum partai dan lama menjadi mentor para guru-guru politik ya di PDIP ya. Itu juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri karena tokoh yang kuat ya di PDIP. Ya Pak Jokowi tentu kuatnya karena beliau ada sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia. Kenapa? Punya semua sumber daya kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Semua melekat gitu. Misalkan ada institusi negara di situ di tangan Pak Jokowi, institusi birokrasi, ya, institusi penegak hukum gitu ada. Maka menjadi kuat. Oleh karena itu saya melihat menarik apa yang akan taktik ya atau juru ramu dari ketiga tokoh tersebut ya, untuk bisa memenangkan katakanlah koalisi yang didukungnya masing-masing. Oleh karena itu nanti soal siapa yang unggul, siapa yang menang kita lihat karena perjalanannya masih agak sedikit lama sampai tanggal 14 Februari ya tentu dalam perjalanan ke depan kita akan melihat ya ketiga tokoh tersebut dalam meramu koalisinya. Saya melihat perannya akan besar, akan gaspol mereka mengatur ritme koalisi ya untuk bisa unggul atau untuk bisa menang. Oleh karena itu saya punya catatan ya tentu kita tunggu ya beliau-beliau orang-orang hebat, tentu kita tunggu taktik dan strateginya untuk memenangkan koalisi yang didukungnya oleh masing-masing. Iya, hingga saat ini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi masing-masing, tapi yang kita nantikan dan juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa manuver aktor politik tetap terbuka. Saya dan Kang Ujang menantikan kapan kira-kira undangan ataupun pengumuman deklarasi Capres-Cawapres, baik itu dari Koalisi Perubahan, dari PDIP, dan juga P3 tentunya yang bergabung dalam satu koalisi, dan juga pasti nanti kita juga akan menanti dari Koalisi Indonesia Raya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung dalam Sapa Indonesia pagi kali ini. Tadi ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih, dan kemudian juga ada politisi senior PDIP Andreas Hugo Pareira dan juga pakar komunikasi politik Kang Ujang Kamarudin. Nanti kami tunggu di studio ya untuk kita rame-rame diskusi di sini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda Bapak-bapak. Sama-sama Mbak Valentina, Bang Herzaki, Bang Terima kasih. Andreas.
Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi mengenai seorang siswa MTS negeri di Kabupaten Blitar tewas